89% orang tidak menyukai trailer YouTube ini karena agenda politiknya. Dan hari ini kita akan membahas The Odyssey, film yang seharusnya menjadi hit terbesar tahun ini. Ini adalah Christopher Nolan, yang jelas merupakan salah satu sutradara terbaik sepanjang masa, mengangkat kisah Raja Odysseus yang berusaha pulang selama 10 tahun dengan bantuan Dewi Athena kepada keluarganya. Ini adalah kisah paling gila dari Homer. Ini adalah epik yang luar biasa menakjubkan, dan visual dari trailer ini benar-benar fenomenal. Namun entah bagaimana, film ini tetap memiliki rasio dislike hampir 90% karena agenda politiknya. Kamu tahu, orang-orang sudah muak dan lelah dengan sejarah yang diubah demi agenda woke. Dan itulah yang benar-benar terjadi di film ini. Ya, mereka memilih beberapa aktor dan aktris paling luar biasa sepanjang masa. Tapi mereka juga memilih dua yang sangat-sangat kontroversial. Hanya untuk benar-benar membuktikan poin woke mereka. Mereka memilih Lupita Nyong'o, yang merupakan wanita kulit hitam yang cantik sebagai Helen dari Troya. Dan seorang pria transgender, Elliot Page, yang dulu dikenal sebagai Elaine. Kalian mungkin mengingatnya dari film Juno, sebagai salah satu pejuang. Dan orang-orang sudah cukup dengan hal itu. Mereka bilang, berikan kami filmnya. Berikan kami Odyssey. Kami ingin melihatnya. Itu terlihat luar biasa. Dan aku harus bilang, aku ingin menonton film ini. Filmnya terlihat sangat bagus. Tapi mereka tidak mau ada kewokean politik. Mereka tidak mau ada penafsiran ulang. Itulah kenapa film ini benar-benar gagal total. Setiap kritikus bilang, film ini luar biasa, sangat fantastis. Dan kamu tidak harus percaya kata-kataku saja kan? Kamu benar-benar bisa lihat. Variety bilang reaksi pertama untuk Odyssey sangat memuji karya Christopher Nolan, yang menakjubkan, epik, tanpa cacat, luar biasa, berani, dan sempurna, kan? Ini sempurna. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Namun entah bagaimana, film ini tetap memiliki rasio dislike 89,7% dengan 773.000 dislike. 773.000 dislike. Karena orang-orang sedang bersuara. Mereka menginginkan sebuah film yang benar-benar menceritakan sejarah kepada kita dan mengingatkan siapa kita tanpa agenda politik. Inilah kesalahan yang terus dilakukan Hollywood. Mereka berpikir bisa lolos dengan memaksakan narasi-narasi ini kepada kita. Dan itu tidak akan berhasil. Masyarakat sudah bersuara dan Odyssey diperkirakan akan gagal di box office. Sekarang, bukan hanya filmnya saja yang datang dengan kontroversi bodoh soal pemilihan pemain yang tidak masuk akal untuk karakter-karakternya. Padahal kita tahu persis seperti apa seharusnya Helen dari Troy itu. Kita sudah punya bayangannya di kepala kita. Selain itu, para tokoh Hollywood ini juga tampil di berbagai media dan mengucapkan omong kosong woke yang membuat orang-orang jadi muak. Kalian semua tahu, aku tidak suka menggunakan produk di kulitku karena aku tidak mau merasa lengket atau pori-poriku tersumbat. Aku hanya ingin merasa bersih. Dan aku tahu tidak punya ritual perawatan wajah itu seperti sebuah kejahatan. Tapi sekarang setelah menemukan OneSkin, sepertinya aku harus mengakui kalau aku selama ini salah. Kalian tahu, aku memang belum tua, tapi belakangan ini aku mulai melihat perubahan pada kulitku, yang sepertinya memutuskan sudah waktunya menua. Dan itu benar-benar menyebalkan. Tapi setelah banyak dibujuk oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Dan ya, sekarang aku jadi wanita yang berbeda. Aku tidak pernah mempromosikan sesuatu yang tidak aku percaya. Kalian semua sudah tahu polanya. Tapi maksudku, coba lihat saja. Bagaimana menurut kalian? Dan ini bukan cuma pengalamanku saja. OneSkin punya lebih dari 10.000 ulasan bintang 5, dan sekarang mereka menjadi pelopor dalam kesehatan kulit jangka panjang. Aku harus memperingatkan kalian, bahwa berbeda dengan apa yang sering kalian lihat di internet, sebenarnya kalian tidak perlu rutinitas yang rumit untuk mendapatkan kulit yang lebih bagus. Lahir dari lebih dari 1 dekade penelitian tentang umur panjang, Taptida OneSkin OSO1 terbukti mampu menargetkan tanda-tanda penuaan yang terlihat, membantu kamu mendapatkan kulit tersehatmu sekarang dan seiring bertambahnya usia. Untuk waktu terbatas, coba OneSkin dengan diskon 15% menggunakan kode Meira di oneskin.co/Meira. Itu diskon 15% oneskin.co dengan kode Meira. Setelah kamu membeli, mereka akan menanyakan dari mana kamu mendengar tentang mereka. Jadi tolong dukung acara kami dan katakan bahwa kami yang merekomendasikan. Tapi kenapa? Kenapa menghancurkan sejarah kita berulang kali dengan representasi yang tidak akurat? Dan dengan orang-orang bodoh yang melakukan tur promosi untukmu. Benar kan? Maksudku, ini yang dikatakan oleh Lupita Nyong'o. Aku akan bilang, jadi Homer, bagaimana perasaanmu tentang porsi tampil yang diberikan kepada para wanita ini, mengingat betapa sedikitnya waktu yang kamu habiskan bersama mereka? Oke, jadi ini adalah salah satu hal yang akan kamu katakan kepada Homer. Oke. Lalu,
Apakah kamu juga membungkuk ke depan dan menatapnya seperti itu? Ya, seperti Kamu benar-benar punya kisah tentang seorang pria yang berjuang selama 10 tahun untuk kembali ke istri dan anak-anaknya. Itu adalah hal yang luar biasa, indah, dan menakjubkan, yang seharusnya dirayakan oleh semua orang. Dan jawaban Lupita Nyong'a untuk pertanyaan, apa satu hal yang ingin kamu katakan kepada Homer adalah, bagaimana perasaanmu tentang porsi tampil yang diberikan kepada perempuan? aku akan bilang. Jadi Homer, bagaimana perasaanmu tentang porsi tampil yang diberikan kepada para perempuan ini? Mengingat betapa sedikitnya waktu yang kamu habiskan bersama mereka. Kamu lihat, itu bodoh. Itu piato yang bodoh. Sekarang, aku tidak tahu, karena aku belum menonton filmnya. Ngomong-ngomong, ini dari sekitar 2 hari yang lalu. Tidak, ini dari... Tunggu, berapa jam yang lalu? Ya, ini dari 2 hari yang lalu. Dan ini sudah mendapat 450.000 suka, 428, 3,2 juta. Sekarang hampir 100.000. Ini terus bertambah setiap menitnya. Oke. Dari yang aku pahami, dalam Odyssey, mereka mencoba menceritakannya dari sudut pandang karakter perempuan, yang menurutku sendiri itu adalah sebuah kesalahan. Karena kamu punya Odysseus, seorang laki-laki yang melakukan sesuatu yang luar biasa dalam cerita ini. Jelas, ini semua mitologi. Ya, tapi kamu punya pria ini yang telah melakukan hal luar biasa. Dan kenapa kamu membuatnya dari sudut pandang perempuan? Itu bukan intinya. Dan orang-orang tidak menginginkan itu. Lupita Nyong'a membalas kritik setelah sebuah kostum. Kutipan itu langsung memicu kembali perdebatan di dunia maya. Karena banyak kritikus yang berpendapat bahwa Odyssey memang tidak pernah dimaksudkan untuk mewakili dunia sejak awal. Epic Homer sangat kental dengan Yunani kuno, budayanya, geografis, mitologi, dan identitasnya. Dan kita semua tahu bahwa inilah yang sebenarnya dirasakan atau diwakili oleh Helen dari Troy secara warna kulit. Dan memang bukan begitu. Begitulah dunia ini. Memang seperti itu. Itu hanya kenyataannya. Jadi ini dari Xian Eni. Oke, jadi kecantikan Helen memicu perang. Athena adalah dewi strategi yang membimbing Odysseus. Penelope mewujudkan kesetiaan yang cerdas. Sirka mengubah pria menjadi babi, yang sejujurnya masih merupakan perkembangan karakter perempuan paling realistis dalam sastra. Calypso menjebak sang pahlawan di sebuah pulau selama 7 tahun. Cassandra secara harfiah bisa melihat masa depan, tapi tidak ada yang mendengarkan, menjadikannya orang pertama dalam sejarah yang mengalami rapat. Senjata para siren adalah musik. Nausicaa menyelamatkan Odysseus ketika dia terdampar dalam keadaan telanjang dan tak berdaya. Andromeda memberikan salah satu pidato anti perang yang paling menghancurkan dalam Iliad. Iliad Hikuba pada dasarnya adalah kehancuran emosional dari kekaisaran dan kekuatan manusia. Aphrodite mulai menyebabkan setengah dari masalah dalam peradaban barat karena dia cantik dan menarik. Hera sedang menjalankan riset oposisi ilahi. Thetis melibatkan Zeus karena Achilles sedang mengalami perselisihan di tempat kerja. Tapi selain Helena, apa yang dimiliki Helen, Athena, Penelope, Sirka, Calypso, Cassandra, para Siren, Nausicaa, Andromeda, Hercuba, aku bahkan tidak bisa mengucapkan Aphrodite, Hera, dan Thetis. Apa yang pernah dilakukan Homer untuk memberikan perhatian pada karakter perempuan? Ini dari Polymarket. Justin Lupita Nyong'a, yang memerankan Helena Troy dalam film Odyssey yang akan datang, mengkritik Homer karena tidak memberikan cukup perhatian pada karakter perempuan. Itu tidak akurat dan mulai mengganggu. Ngomong-ngomong, Christopher Nolan sekarang telah membatalkan semua penayangan Odyssey yang terpengaruh film. Dia hanya mengizinkan kritikus terpilih untuk menontonnya lebih dulu. Dia sudah mengibarkan bendera putih. Mereka tahu mereka sedang menghadapi bencana finansial. Begitulah Christopher Nolan. Sedikit gugup. Maksudku, tidak pernah menjadi lebih mudah saat merilis sebuah film. Kamu tahu, kami membuat film untuk penonton bioskop dan penontonlah yang memberitahu kami seperti apa film itu. Penonton sudah memberitahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin film Christopher Nolan yang luar biasa tanpa membawa agenda politik yang bodoh, kan? Iliad dan Odyssey. Saat kamu membaca Iliad dan Odyssey, hanya sedikit bagian yang diceritakan dari sudut pandang perempuan. Benar kan? Ceritanya disampaikan dari sudut pandang yang sangat maskulin. Tapi film ini benar-benar meluangkan waktu untuk mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang perempuan. Jadi kita bisa melihat pada Helen dan Clytemnestra bagaimana perang ini memengaruhi mereka berdua. Dan mereka meresponsnya dengan cara yang sangat berbeda, karena pengalaman mereka juga sangat berbeda. Begini, saat kamu menonton film tentang sebuah cerita yang sudah sering kamu dengar, kamu pasti tertarik pada karakter lain, kan? Dan sudut pandang mereka tentang cerita itu. Beberapa film terbaik muncul ketika mereka mengambil, kamu tahu, sebuah cerita biasa. Aku tidak tahu, seperti Mary Poppins, dan mereka memberikan alur ceritanya dari sudut pandang orang lain. Sangat menarik mendengar dari karakter yang kamu sukai dan melihat sudut pandang yang berbeda. Itu luar biasa. Masalahnya di sini bukan pada membagikan sudut pandang lain dari sebuah cerita yang sudah kamu baca, dengarkan, dan dengar selama di SMA. Masalahnya adalah mereka membuat semuanya tentang perempuan, 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 perempuan.
Padahal, ini adalah kisah yang berpusat pada laki-laki. Tentu saja, aku ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan cinta dan dewa itu. Aku ingin mendengar lebih banyak sudut pandang lain. Tapi karena aku memang tertarik pada sudut pandang lain, bukan karena aku merasa harus dari sudut pandang perempuan. Atau karena Homeros tidak cukup membagikan pengalaman perempuan. Itu bodoh dan menyebalkan. Dan aku rasa kebanyakan orang setuju dengan kita. Jadi, aku akan benar-benar jujur. Agenda politikku tidak lebih penting daripada keinginanku untuk menonton film yang bagus, karena aku akan tetap menontonnya. Aku pikir filmnya akan terlihat keren, dan aku rasa itu akan menjadi film yang luar biasa. Tapi aku memang berpikir bahwa Hollywood harus mulai sadar dan menyadari bahwa terus-menerus mendorong agenda politik seperti ini, perlawanan mulai muncul. Ada perlawanan terhadap hal itu. Itulah kenapa ada hampir 1 juta orang yang tidak menyukai film ini, trailer ini di YouTube. Berhentilah dengan agenda politik yang bodoh dan berikan kami kisah dengan akurasi sejarah yang baik. Itu yang kami inginkan. Itu saja yang kami minta. Itu tidak rumit. Bahkan itu bukan masalah politik. Ini hanya tentang keinginan kami untuk merayakan masa lalu kami. Dan benar-benar belajar tentang apa yang terjadi. Bukan dipaksa menerima doktrin bodoh yang sebenarnya tidak kami anut. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.